Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya bersuka cita saat kita semua terus rindu untuk memiliki hidup yang bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kasih Bapa yang Tidak Terbatas. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, sumber segala kasih dan kebenaran, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Tuhan, kasih-Mu bagaikan samudera yang tidak bertepi, senantiasa menyelimuti kami dalam segala keadaan. Kami mengakui bahwa seringkali kami belum sepenuhnya memahami kedalaman kasih-Mu. Biarlah melalui renungan ini, kami rindu untuk semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kasih-Mu yang sempurna. Bantulah kami untuk membuka hati dan pikiran kami agar dapat menangkap keindahan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa sendirian meskipun di sekitar kita kondisinya banyak orang? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Allah masih peduli dengan hidup kita? Melalui renungan ini, mari kita menemukan jawabannya bersama. Kita akan menjelajahi ke dalam kasih Allah yang tidak pernah habis, yang selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan ini. Karena Ia adalah Bapa yang baik, yang kasih-Nya selalu ada pada kita. Kasih-Nya senantiasa tidak pernah habis, senantiasa tersedia bagi kita semua. Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Saudaraku, ayat ini adalah bagian akhir dari perumpamaan anak yang hilang. Setelah perayaan besar menyambut kepulangan anak bungsu yang terhilang, kita bertemu dengan reaksi sang kakak. Sang kakak, anak sulung, ia merasa tidak adil dan merasa sangat kesal karena ia selalu taat kepada ayahnya. Sementara adiknya yang memberontak justru mendapatkan perlakuan istimewa saat si bungsu itu kembali pada ayahnya dalam kondisi yang terlunta-lunta, miskin, dan hidupnya seolah-olah tidak punya masa depan. Namun di tengah kekecewaan sang kakak, kita mendengar respon sang ayah yang selalu penuh kasih pada semua anak-anaknya. Kata-kata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku." Hal ini adalah pengingat akan hubungan yang tidak pernah terputus antara ayah dengan anak sulungnya itu. Meskipun si sulung merasa terabaikan, ayahnya kenyataannya selalu ada bersama-sama dengan dia. Beberapa poin penting dari Lukas pasal 15 ayat 31 yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kasih Allah itu tidak bersyarat. Sama seperti ayah dalam perumpamaan ini, Allah begitu mengasihi kita tanpa syarat. Kasih-Nya tidak bergantung pada perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita. Kita semua adalah anak-anak-Nya dan hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terputus sekalipun kita seringkali merasa menjauh dari hadirat Tuhan. Yang kedua, warisan kekal. Lukas pasal 15 ayat 31 yang sudah kita baca ini
juga berbicara tentang warisan kekal yang dimiliki oleh setiap anak Allah yang hidup setia dalam kebenaran Tuhan. Segala sesuatu yang dimiliki Allah adalah milik kita semua anak-anaknya yang berkenan di hadirat Allah. Ini bukan hanya tentang harta materi, tetapi juga tentang kasih karunia, pengampunan, dan hidup kekal bersama Tuhan. Yang ketiga, sukacita dan keselamatan. Meskipun saat itu si kakak merasa iri, sang ayah justru mengajak anaknya yang sulung itu untuk bersukacita atas keselamatan adiknya, untuk bergembira karena adiknya yang terhilang sudah kembali dalam hidup bersama dengan mereka semua saat itu. Ini mengajarkan kita untuk memiliki hati yang lapang, hati yang bersukacita atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain sekalipun. Yang keempat, memahami kasih Allah. Reaksi sang kakak mencerminkan bagaimana kita seringkali merasa tidak layak atau tidak cukup baik untuk menerima kasih Allah. Namun kenyataannya Allah itu selalu memanggil kita untuk datang kepadanya apa adanya. Saudaraku, apakah kita sering merasa iri atau cemburu melihat orang lain diberkati? Mari kita belajar untuk bersukacita atas keberhasilan orang lain, seperti halnya seorang ayah yang bersukacita atas kepulangan anaknya yang hilang. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Bapa kita. Identitas kita sebagai anak Allah memberikan kita keberanian dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup karena Allah selalu beserta dengan kita. Mari kita meluangkan waktu untuk merenungkan kasih Allah yang tidak terbatas ini. Melalui doa, pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, kita dapat semakin mengenal Allah dan merasakan kehadiran Allah ada dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kaca spion menolong kita melihat kendaraan lain di belakang kita tanpa kita perlu menoleh ke belakang. Namun, ada area dalam jarak tertentu yang tidak dapat dilihat lewat kaca spion. Hal ini disebut titik buta atau blind spot. Satu-satunya cara untuk melihatnya hanyalah dengan menoleh ke belakang. Sesuatu di area titik buta ini harus selalu kita tengok dengan sadar, bersengaja, dan waspada. Baru kita bisa melihatnya dengan jelas, sebab tidak bisa kita lihat dari kaca spion. Jarak yang dekat seyogianya membuat sesuatu lebih mudah dilihat. Namun nyatanya tidak selalu demikian. Sesuatu yang dekat kadangkala justru menjadi titik buta atau blind spot yang kerap luput dari pengamatan kita. Hal itu pula yang dialami oleh si anak sulung dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Kedekatan si sulung ini dengan ayahnya setiap hari, setiap saat ayahnya selalu ada bersama-sama dengan si sulung. Kedekatan yang tidak lantas membuat si sulung sanggup melihat kasih dan kebaikan hati sang bapa. Ia adalah anak yang juga memiliki apa yang dimiliki sang bapa. Tetapi ia punya titik buta akan kebaikan bapaknya itu. Ia pun terkejut saat kebaikan itu dilimpahkan kepada si adik yang pulang dari ketersesatannya. Padahal kebaikan yang sama telah tersedia bagi si sulung setiap hari. Begitu dekat, begitu nyata dia alami setiap hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Apakah tanpa kita sadar kita menjadi seperti si sulung ini, mengalami anugerah dan berkat Tuhan dalam keseharian kita? Udara yang sejuk, panca indera yang berfungsi normal, ada orang tua, ada saudara, teman, anak, tempat tinggal, tenaga, kendaraan, pekerjaan, kesempatan untuk belajar, untuk melayani, dan banyak hal terjadi dalam hidup ini. Tetapi kita lupa melihat dan mensyukuri kebaikan Sang Pemberi berkat ini. Inilah titik buta kita, blind spotnya kita. Mungkin saja Tuhan begitu dekat dengan kita, tidak lagi kita rasakan kehadirannya dalam hidup ini. Lalu penyertaannya kita anggap bukan lagi hal yang istimewa dalam hidup kita. Sadari dan nikmatilah waktu-waktu Anda di dekat Tuhan dan bersyukurlah. Kasih Allah yang tidak terbatas dan warisan kekal yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Mari kita respon kasih Allah dengan hati yang penuh ucapan syukur dan terus bertumbuh dalam hubungan kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati kami. Bapa, kami menyadari betapa sering kami lupa akan janji-Mu yang indah ini. Kami sering merasa tidak layak atau tidak cukup baik untuk menerima kasih dan berkat-Mu yang melimpah. Kami terjebak dalam perbandingan dengan orang lain, selalu merasa kekurangan, dan bahkan sering lupa akan identitas kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Bapa, kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami, agar kami senantiasa mengerti akan kedalaman dan besarnya kasih-Mu pada kami. Bantulah kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa kami adalah milik-Mu yang berharga dan segala yang Engkau miliki adalah milik kami juga. Tolong ubah pikiran kami yang seringkali menjadi negatif, menjadi pikiran yang positif, yang berpusat pada kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan, kami ingin hidup dalam kesadaran akan kehadiran-Mu setiap saat. Kami ingin merasakan kasih-Mu yang begitu besar dan pengampunan-Mu yang sempurna. Kami ingin menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Engkau telah menjadi berkat bagi kami semua. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup kami. Berkati keluarga kami, teman-teman kami, dan semua orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, kita telah merenungkan betapa dekatnya Tuhan hadir dalam setiap langkah hidup kita. Saatnya kita tidak hanya sekedar menyari kehadirannya, tetapi juga mendalami akan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Mari kita luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan merenungkan betapa hebat kasih Tuhan itu pada kita. Dengan demikian, kita akan semakin merasakan kehadiran Tuhan yang nyata
dan kita semakin dekat, semakin intim hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.